Selamat datang kembali di Jejak Waktu ID. Di ujung selatan Cakrawala ada sebuah daratan purba yang sunyi, sebuah benua di mana waktu itu rasanya mengalir dengan ritme yang sangat berbeda. Inilah Australia, sebuah panggung raksasa tempat segala kontras bertemu. Gurun merah yang membara bisa bertemu dengan samudera biru yang tak terbatas, hutan yang usianya katanya mendahului dinosaurus, berdiri megah di samping kota-kota modern yang berkilauan. Kali ini kita nggak akan cuma melihatnya sebagai daftar tujuan wisata ya. Kita akan coba selami jiwanya, menelusuri kisah yang tersimpan di setiap landscape-nya. Dari jantungnya yang sakral sampai ke pesisirnya yang liar. Oke, untuk memulai perjalanan ini rasanya kita harus langsung ke pusatnya. Ke jantung spiritual benua ini. Yang pertama kali mencuri perhatian itu sudah pasti bongkahan batu raksasa yang seolah-olah tumbuh dari perut bumi. Uluru. Deskripsinya luar biasa. 8 meter, kelilingnya hampir 10 kilometer. Tapi yang paling menarik itu, bagaimana warnanya seolah hidup, berubah terus sepanjang hari. Dari orange lembut, jadi merah menyala, lalu ungu gelap pas senja. Ini kan bukan sekedar batu biasa ya. Rasanya ada sesuatu yang lebih dari sekedar geologi. Tepat sekali. Pertanyaan itu dia kuncinya untuk memahami seluruh wilayah ini. Secara geologis, ya, perubahan warna itu permainan cahaya matahari di permukaan batu pasir yang kaya akan besi. Tapi bagi suku aborigin Anangu, yang sudah jadi penjaga tanah ini puluhan ribu tahun, perubahan warna itu adalah nafas kehidupan dari Uluru itu sendiri. Setiap warna menandakan momen berbeda dalam kisah penciptaan mereka, atau yang kita kenal sebagai dream time. Jadi, ya, Uluru itu memang hidup, tapi dalam dimensi spiritual. Wow. Dan energi ini nggak berhenti di Uluru. Tidak jauh dari sana, ada Kata Chuta, formasi 36 kubah batu raksasa yang menjulang kayak kota para raksasa. Bagi orang Anangu, dua tempat ini satu kesatuan sakral, kayak dua bab dalam satu kitab suci yang sama. Jadi landscape di sana itu bukan sekedar pemandangan, tapi semacam teks yang bisa dibaca. Apakah spiritualitas yang kental ini tersebar di seluruh gurun tengah Australia, atau cuma terpusat di Uluru dan Kata Chuta aja? Oh, itu tersebar di mana-mana, kayak jaring laba-laba tak kasat mata gitu. Ambil contoh Kings Canyon. Dari atas, kelihatannya kan tebing-tebing tandu setinggi 100 meter. Kering, keras, tapi pas kita turun ke dasarnya, kita nemu oasis tersembunyi yang rimbun, penuh tanaman. Mereka sebut itu Garden of Eden. Wah, kontras sekali. Betul, ini metafora yang kuat banget tentang kehidupan yang selalu menemukan cara untuk bertahan. Lalu ada lagi Devil's Marbles atau Karlu-Karlu. Itu batu-batu granit bulat sempurna, ukurannya raksasa, seimbangnya itu kayak melawan gravitasi. Bagi suku Waramungu, itu bukan batu biasa, tapi telur dari ular pelangi, makhluk mitologis mereka. Luar biasa, jadi seluruh jantung merah Australia ini pada dasarnya perpustakaan spiritual raksasa ya. Oke, dari keheningan dan energi spiritual gurun merah, mari kita geser sedikit ke sisi lain Australia yang sama ikoniknya, pesisirnya. Kalau gurun bicara soal waktu yang abadi dan spiritualitas, pesisir ini ceritanya tentang apa? Apakah energinya sama, atau ini kisah yang beda banget? Ini kisah tentang kekuatan, skala, dan keindahan dalam bentuk yang berbeda. Kalau gurun itu tentang keheningan, pesisir ini tentang simfoni yang nggak pernah berhenti. Kita bisa mulai dari mahakarya terbesarnya, Great Barrier Reef. Skalanya itu sulit dibayangkan. Ini satu-satunya struktur kehidupan di planet ini yang bisa dilihat dari luar angkasa. Dari luar angkasa? Betul. Bayangkan saja, sebuah kerajaan bawah laut yang membentang lebih dari 2.300 km. Rumah bagi ribuan spesies. Benar-benar sebuah kota metropolitan di bawah laut. Tapi keindahan pesisir ini juga bisa tampil dalam bentuk yang lebih, gimana ya, lebih murni. Seperti pantai Whitehaven di Kepulauan Whitsunday ya. Deskripsinya itu hampir nggak masuk akal. Katanya pasirnya 98% murni kuarsa. Itu artinya apa sih secara praktis? Kenapa bisa begitu istimewa? Artinya, pasir di sana itu begitu murni sampai hampir tidak menyerap panas. Jadi kita bisa jalan tanpa alas kaki di tengah hari yang terik. Oh, begitu. Warnanya putih menyilaukan dan teksturnya sehalus bedak. Saat air laut yang biru kehijauan itu surut, ia menciptakan pola-pola abstrak yang indah banget di atas kanvas pasir putih itu. Seni alam murni. Tapi, pesisir Australia itu nggak cuma soal keindahan. Ia juga bercerita tentang kekuatan destruktif yang, wah, dahsyat. Kita tinggal lihat The 12 Apostles di sepanjang Great Ocean Road.
Ah ya, pilar-pilar batu raksasa itu. Tepat. Menara-menara batu kapur itu kan sisa-sisa tebing yang digempur non-stop oleh Samudra Selatan. Mereka itu monumen pengingat bahwa daratan sekeras apapun akhirnya akan takluk pada waktu dan ombak. Tapi kan nggak semua pesisir Australia itu indah kayak kartu pos ya. Di catatan kita ada satu tempat yang kedengarannya kayak kebalikannya. Nullarbor Plain. Dataran kapur luas tanpa pohon, jalan rayanya lurus ratusan kilometer. Kedengarannya sunyi sekali dan kosong. Tepat. Dan kekosongan itulah intinya. Nullarbor itu wajah Australia yang sebenarnya, yang sering terlewatkan. Menyeberanginya itu pengalaman yang transformatif. Rasa keterasingan dan skala benua ini benar-benar terasa di sana. Tapi yang paling dramatis itu saat dataran kosong itu tiba-tiba berakhir di tebing-tebing Great Australian Bight. Jadi langsung jurang ke laut. Betul. Jatuh curam ratusan meter langsung ke samudra yang bergelora. Kontras antara dataran yang datar tak berujung dengan tebing samudra yang vertikal dan ganas itu rangkuman sempurna karakter Australia. Luas, kosong, purba, dan penuh kejutan dramatis. Kita sudah jelajahi jantung spiritual dan pesisir yang dinamis. Sekarang, ayo kita melangkah lebih jauh lagi ke masa lalu. Kita masuk ke Daintree Rainforest. Catatan tentang tempat ini benar-benar luar biasa. Usianya disebut lebih dari 180 juta tahun. Lebih tua dari Amazon. Apa sih bedanya hutan berumur 180 juta tahun dengan hutan biasa yang kita kenal? Bedanya fundamental. Berjalan di Daintree itu bukan kayak masuk hutan biasa, tapi kayak masuk kapsul waktu. Karena usianya yang sangat tua dan lokasinya yang terisolasi, hutan ini jadi semacam museum hidup. Di dalamnya masih ada spesies tumbuhan berbunga primitif dari era Gondwana. Masa ketika Australia masih menyatu dengan benua lain. Jadi kita bisa lihat tanaman yang mungkin dulu dimakan dinosaurus. Kerabatnya, paling tidak. Ini laboratorium evolusi yang masih berfungsi. Dan puncaknya itu di Cape Tribulation, satu-satunya tempat di dunia di mana dua situs warisan dunia UNESCO, hutan hujan purba dan Great Barrier Reef bertemu secara harfiah. Hutan menyentuh karang. Itu koneksi yang luar biasa. Selain Daintree, ada satu lagi formasi aneh yang menarik perhatian saya. Bungle Range, bentuknya kayak sarang lebah orange hitam raksasa. Tapi yang lebih gila lagi, dunia luar baru tahu secara luas tahun 1980-an. Kok bisa ya formasi sebesar itu tersembunyi begitu lama? Nah, ini mengangkat pertanyaan menarik tentang apa artinya penemuan, kan? Tentu saja bagi suku aborigin Kija dan Jaru, tempat itu tidak pernah hilang. Sudah jadi bagian hidup mereka selama setidaknya 20.000 tahun. Penemuan oleh dunia luar itu hanya menunjukkan betapa terpencil dan sulitnya medan di wilayah Kimberley. Ini pengingat bahwa peta modern kita mungkin sudah lengkap, tapi pemahaman kita tentang apa yang ada di daratan itu masih terus berkembang. Bicara soal formasi aneh, ada dua lagi yang harus kita bahas. Wave Rock, batu yang bentuknya persis ombak raksasa beku, dan Horizontal Falls, air terjun yang mengalir ke samping. Keduanya kedengarannya kayak dari planet lain. Gimana itu bisa terbentuk? Keduanya itu demonstrasi kekuatan alam yang bekerja dengan cara yang unik. Wave rock itu hasil pelapukan kimiawi di bawah permukaan tanah selama jutaan tahun. Ketika lapisan tanah di atasnya terkikis, bentuk ombak yang sudah terpahat itu akhirnya terekspos. Jadi, dipahat dari bawah ke atas. Oke. Sedangkan horizontal falls itu fenomena oseanografi. Pasang surut di sana bisa lebih dari 10 meter. Salah satu yang terbesar di dunia. Ketika air sebanyak itu dipaksa lewat dua celah tebing sempit, arusnya jadi kuat banget. Terlihat kayak air terjun yang mengalir horizontal. Australia ini memang laboratorium alam raksasa. Setelah melihat semua lanskap ekstrim ini, gurun yang membara, samudra ganas, hutan purba, pertanyaan berikutnya adalah, gimana manusia dan hewan bisa hidup dan beradaptasi di sana? Adaptasi. Itu kata kuncinya. Dan contoh paling ekstrim bisa kita lihat di kota bernama Coober Pedy, ibu kota opal dunia. Suhu di musim panasnya bisa mencapai 50 derajat Celcius. Panas sekali. Solusi manusianya, mereka pindah ke bawah tanah. Sebagian besar populasi tinggal di rumah-rumah yang disebut dugouts, yang digali di sisi bukit. Ada rumah, gereja, bahkan hotel di bawah tanah.
Wow, itu jenius. Betul, tapi ada juga adaptasi yang lebih konvensional. Kayak di Sydney, di mana manusia justru menaklukkan lanskap dengan ikon arsitektur seperti Opera House yang mirip layar kapal. Adaptasi ini juga kelihatan pada satwanya kan. Saya tertarik dengan quokka di Rottnest Island. Dijuluki hewan paling bahagia di dunia karena wajahnya yang selalu kelihatan senyum. Dan tentu saja, pawai ribuan penguin kecil di Phillip Island setiap senja. Ini sisi Australia yang lebih lembut ya. Benar, satwa-satwa ini berevolusi untuk mengisi ceruk ekologis yang sangat spesifik. Tapi kisah manusia di Australia nggak selalu tentang adaptasi yang cerdik atau pembangunan yang megah. Ada sisi sejarah yang jauh lebih kelam. Dan ini penting banget untuk memahami identitas bangsa ini. Kita harus lihat ke Port Arthur di Tasmania. Ah ya, bekas koloni tahanan Inggris, reruntuhan penjaranya sekarang jadi situs warisan dunia. Ini pengingat yang suram tentang asal-usul Australia modern sebagai tanah buangan. Bagaimana sejarah kelam ini membentuk negara ini? Ini adalah fondasinya. Selama hampir 80 tahun, Inggris mengirim lebih dari 160.000 narapidana ke Australia. Port Arthur itu salah satu penjara paling brutal. Sejarah sebagai koloni tahanan ini menanamkan karakter nasional yang unik. Ada semangat anti-autoriter, rasa fair go atau keadilan untuk semua. Jadi mereka tidak menyembunyikannya? Justru sebaliknya. Mengakui masa lalu yang kelam, ini adalah bagian krusial dari identitas Australia modern. Dan kalau ada satu tempat yang bisa merangkum semua tema yang kita diskusikan, alam liar, sejarah geologi, adaptasi manusia, dan spiritualitas kuno, itu adalah Kakadu National Park. Kenapa Kakadu dianggap sebagai rangkuman dari semuanya? Karena di satu taman nasional yang sangat luas ini, Anda punya segalanya. Ada lanskap alam spektakuler, tebing curam, air terjun megah, ada sejarah geologi bumi yang terpapar di bebatuan, dan yang terpenting, Anda punya salah satu galeri seni cadas aborigin tertua dan terlengkap di dunia. Beberapa lukisan di dinding batu usianya lebih dari 20.000 tahun. Kakadu itu ensiklopedia hidup Australia. Tempat kisah alam dan kisah manusia dari zaman purba sampai sekarang menyatu dengan sempurna. Kita sudah melakukan perjalanan yang luar biasa ya. Dari keheningan spiritual di jantung gurun, melintasi kemegahan samudra, menelusuri hutan yang lebih tua dari waktu, sampai mendengar gema sejarah di reruntuhan penjara. Semua ini menegaskan satu ide utama. Australia adalah benua kontras, sebuah daratan yang sunyi tapi hidup yang menyimpan kisah-kisah purba di setiap sudutnya. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Kita sudah lihat bagaimana benua ini jadi rumah bagi salah satu bentuk kehidupan tertua di bumi. Stromatolites di Shark Bay, fosil hidup berusia miliaran tahun. Kita juga lihat seni cadas yang usianya puluhan ribu tahun. Semua ini sekarang berdampingan dengan salah satu masyarakat multikultural termuda di dunia. Jadi pertanyaannya bukanlah tentang mana yang kuno dan mana yang baru. Pertanyaannya adalah bagaimana semua lapisan waktu yang berbeda ini, dari miliaran tahun lalu, puluhan ribu tahun lalu, hingga hari ini, bisa hidup berdampingan di satu daratan yang sama. Dan apa yang bisa kita pelajari dari keseimbangan antara masa lalu yang abadi dan masa kini yang terus berubah. Terima kasih telah bergabung dalam penjelajahan kami. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, hanya di Jejak Waktu ID.